Terima kasih kepada Bapak Sardiman, Dekan Senior Fakultas Ekonomi atas telah menceritakan sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya, saya ingin menyapa dulu kepada pembicara yang kedua, yaitu Prof. Suyanto, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sudah bisa wabarakatuh. Pak bergabung. Aperna. Oke, Pak. Untuk acara selanjutnya yaitu Refleksi Dies Natalis ke-10 oleh Rektor Senior selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Profesor Suyanto, PhD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dekan dan semua wakil-wakil dekan, para ketua jurusan, para dosen, mahasiswa, dan yang saya hormati senior kita, Bapak Profesor Sardiman. Beliau sedang mengajukan profesor, sehingga saya sebut profesor ini adalah merupakan doa saya, supaya segera turun. Dan itulah tadi sejarah kita, hendaknya kita jangan lupa sejarah. Kalau lupa sejarah, itu ibarat kacang lupa kulitnya, itu tidak baik. Sehingga sejarah itu harus kita manfaatkan. Masa lampau kita itu harus kita gunakan untuk melakukan refleksi kritis. Kalau orang tidak memahami masa lampau, kejedot-jedot. Jadi sudah terbukti di level nasional yang selalu mengatakan bahwa saya tidak paham masa lampau. Yang saya pahami adalah masa depan. Ketika membuat kebijakan, apa terjadi? Digebukin orang seluruh Indonesia. Akhirnya harus belajar juga masa lampau. Nah, inilah pentingnya. Nah, saudara-saudara, para senior, para anggota Senat, ada Prof. Mulyadi segala, ini teman perjuangan kita waktu mahasiswa, dan saudara semua yang hadir, yang di Zoom ini ada 90, mungkin yang Mani Siswanto di gedung mungkin ada 100 kali di sana. Dan mohon maaf saya nggak bisa bersama di gedung itu karena saya menggunakan protokol kesehatan Singapura, bukan protokol kesehatan Indonesia, di mana untuk saat yang genting seperti ini dilarang berkumpul lebih dari 2 orang dan tidak boleh ada dalam satu ruangan lebih dari 30 menit dan ber-AC. Ini protokol saya, sehingga saya tadi mohon maaf kalau Bu Endang ada, saya nggak hadir pada acara pidato pengukuhan karena tidak sesuai dengan keyakinan protokol saya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan semua warga UNY itu sehat semua, selamat diamukan pandemi. Karena pandemi ini semakin luar biasa. Tetangga saya juga barusan saja kena, ini sedang proses di sebelah gang itu. Nah, kembali kepada refleksi ke masa depan, karena kita sudah menjadi sebuah institusi, mau diapakan institusi kita itu kan tergantung kita semua itu, tergantung dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dosen-dosen, pokoknya kerjasama semua orang. Nah, karena kerjasama dengan semua orang itu, kita harus mengingat komitmen kita, mengingat janji kita. Kita sejak belum jadi orang bernyawa, begitu diberi nyawa oleh Allah, itu sudah berjanji bahwa akan mengabdi kepada Allah. Begitu dilahirkan, kita sebenarnya juga harus mengikat janji kepada orang-orang yang dekat, orang tua, kemudian berjanji kepada institusi, kepada sekolah, kepada guru. Nah, kita sebagai dosen tentu ketika disumpah itu berjanji, dan sumpahnya itu
pakai Al-Quran. Walaupun Al-Qurannya itu yang beragama Islam, itu ditaruh di kepala salah satu saja, tapi itu berlaku untuk kepala-kepala yang lain. Itu hanya perwakilan saja itu, karena kalau yang bawa Al-Quran naruh semua kepala yang disumpah, itu artinya yang disumpah dengan yang naruh Al-Quran jumlahnya sama, bikin gaduh. Artinya kita berjanji itu ditagih. Antara lain adalah untuk mengembangkan institusi. Nah, mengembangkan institusi itu apa yang harus kita lakukan? Ya, harus merasa memiliki ownership terhadap institusi. Fakultas Ekonomi ini adalah milik kita semua. Kalau kita memiliki, maka harus kita besarkan. Caranya bagaimana? Caranya ya harus membesarkan dalam konteks institusi. Kita jangan sampai besar di luar institusi, tapi ke dalam institusi itu tidak berkontribusi. Jadi institusi hanya dipasang sebagai status saja. Kalau itu terjadi, maka itu terjadi pengkhianatan janji ketika kita baru masuk ke universitas, masuk ke fakultas ini. Nah, oleh karenanya saya kira apalagi institusi kita itu ditantang luar biasa menghadapi era global di revolusi industri 4.0, di mana syarat-syaratnya di situ itu luar biasa, sangat-sangat ketat dan harus kita lakukan secara individu maupun secara kolektif. Ada di sana itu konektivitas. Jadi kita harus saling berhubungan satu sama lain. Tidak bisa kita bekerja sendiri saja, soliter, itu nggak bisa. Jadi karena saling berhubungan dengan orang lain harus memiliki soft skill. Kita nggak boleh walaupun pinter terus nggak memiliki karakter. Terus misalkan saja mengungkapkan sesuatu hal yang menyakiti orang, baik secara individu maupun secara kelompok. Tidak boleh itu. Ya tidak ada aturannya. Yang tidak boleh kan siapa? Adalah norma pergaulan. Dan berikutnya adalah ada big data. Jadi data yang besar, semua yang punya big data itu adalah yang bisa menguasai dunia. Seperti contoh Gojek, GoFood, itu setiap hari mendapatkan uang miliaran, puluhan miliar dari restoran, tapi dia kan tidak punya restoran sama sekali. Yang dia punya adalah big data, yang dari situ maka Gojek, GoFood itu memediasi data-data itu. Dia punya data orang lapar, punya data misalnya orang yang punya motor, punya data alamat rumah, punya data rumah makan beserta menunya, itu big data semua. Nah, oleh karena itu saya sudah teriak-teriak di UNJ ini supaya UNJ memiliki single big data. Fakultas saya minta juga sudah harus memulai. Walaupun enggak sekarang, paling tidak 2 tahun lagi lah. Walaupun saya sudah pensiun nggak masalah, tapi itu harus kita mulai. Bahwa big datanya itu adalah tersistem. Bukan sekedar folder-folder dan sistem-sistem data. Sehingga kalau mau dies, nggak usah teriak-teriak, tolong bikinkan ini, bagian itu, laporan ini, laporan itu. Karena datanya sudah satu sistem. Saya kan juga kadang-kadang itu males ketika mau akreditasi di pasar, mau ditanyain apa penelitiannya, apa, kenapa harus ditanya? Penelitian itu ya juga di sini, di negara kita, di universitas. Mengapa? Itu kok nggak bisa ditaruh otomatis sebagai big data dari institusi kita. Nah, kalau Fakultas Ekonomi punya big data itu, saya kira eksistensinya akan luar biasa. Karena Fakultas Ekonomi itu punya sawab yang bagus dari namanya. Sehingga mahasiswa yang masuk ke sini itu, yang masuk ke jurusan ekonomi non pendidikan, itu bagus-bagus. Karena punya nama. Brandingnya itu nggak usah dibuat-buat, sudah otomatis jadi. Sehingga ini harus kita follow up dengan berbagai upaya supaya kita memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, nasional, global. Ini yang perlu kami tekankan. Ini big data. Juga ada revolusi industri itu ketika ada artificial intelligence, itu tugas-tugas dosen ke depan harus disadari bahwa cara mengajarnya itu sudah harus beda. Karena semua ilmu itu sudah ada di dalam yang namanya karena di revolusi industri 4.0 itu ada prinsip yang disebut IoT, Internet of Things, itu semuanya ada.
Saudara tanya apa saja ada di situ. Internet of Things itu. Tanya apa saja lah. Misalnya resep masakan, alamat. Saudara menulis nama saya di Google Map, sudah ditunjukkan peta jalannya ke rumah saya. Jika saudara nulis nama saya, saudara sudah dikasih. Saya itu lahir di mana, kerjaannya apa saja yang dilakukan. Itulah IoT. Sehingga fakultas ini harus memandang itu di dalam layanan akademiknya. Sehingga dosen ke depan terhadap perannya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan harus berubah. Harus berubah memberi fasilitas kepada mahasiswa sebagai learning how to learn. Tidak seperti one man show yang dosen harus kojah cerita kepada mahasiswanya, sudah nggak zaman lagi. Harus tinggal facilitating, menunjukkan ini dapat di mana, linknya di mana, dan bagaimana caranya mengakses. That's the way to teach learning how to learn. Jadi itu artificial intelligence. Dan berkat artificial intelligence itu segala-galanya bisa dipermudah. Karena apa? Karena artificial intelligence itu sangat cerdas dan bisa menganalisis. Dulu waktu saya sekolah di Boston di tahun 1979, saya yakin dosen-dosen muda di sini pada belum lahir. Saya tahun 79 sudah memenangkan Fulbright, bisa ke sana. Dan yang memang benar seperti Bapak Dr. Sadiman tadi, kalau kita mau berangkat ke luar negeri itu yang ngantarkan itu seperti mau ngiring manten saja. Dan sedikit terharu lah gitu. Orang desa kemudian tiba-tiba dikirim ke belahan bumi yang jamnya saja adalah berbeda 24 jam. Di Boston University itu yang ingin saya katakan apa? Saya kan sering main ke MIT. MIT itu universitas tempatnya Pak Yahya Muhaimin yang akhirnya jadi menteri pendidikan dulu. Ketika jadi menteri pendidikan sebenarnya saya sudah ada ditawari suruh jadi dirjennya dia, tapi saya nggak mau karena barusan saya dipilih rektor. Nah, jadi di MIT itu ada proyek yang disebut Artificial Intelligence. Itu oleh Massachusetts MIT, Massachusetts Institute Technology itu. Nah, apa dalam publikasinya itu dikatakan bahwa komputer itu adalah partner kita untuk mengambil keputusan. Ingat, partner, hanya partner. Nah, sekarang komputer ketika saat sekarang ini kira-kira dari 79 sampai sekarang kira-kira berapa tahun ini ya? 14 tahun ya, 14 tahun. Sudah tidak saja partner, tapi sudah bisa menganalisis. Sehingga komputer zaman sekarang itu karena ada artificial intelligence justru lebih pintar dari manusia. Orang belum bisa mengalahkan catur yang diberi mesin artificial intelligence. Kalau bisa mengalahkan itu berarti dia levelnya yang dibeli adalah paling bawah. Nah, luar biasa. Jadi dengan artificial intelligence itu akhirnya tercipta machine learning. Jadi mesin yang bisa belajar ketika dia beroperasi. Sekarang mesin cuci di tempat saudara-saudara itu dasarnya hanya timer saja. Pokoknya rata-rata 40 menit. Kalau saya bikin 1 jam. Karena mencucinya, kalau saya mencuci itu saya lebihkan. Dari yang template-nya 15 menit, saya lebihkan menjadi 40 menit. Dengan harapan supaya lebih bersih. Tapi kadang-kadang saya dimarahi oleh istri saya. Katanya cepat rusak, digesek-gesek mesin. Ya biarlah, tak apa-apa. Tapi kan itu merupakan kepuasan. Nah nanti ketika mesin-mesin jadul-jadul itu sudah enyah, maka mesin cuci itu akan dipasang artificial yang disebut namanya machine learning. Sambil mencuci, dia itu mengingat, menganalisis. Ini yang dicuci ini kotornya kayak apa. Sehingga waktu mencucinya tergantung pada analisisnya. Nah itu hebatnya. Nah ini apa implikasinya kepada fakultas kita? Tentu kita harus menengok hal yang seperti itu dan tidak mengisolasi diri terhadap adanya machine learning itu, dimanfaatkan untuk modalitas pembelajaran. Ada lagi yang disebut smart technology, itu salah satu
contohnya salah satu requirement dalam revolusi industri 4.0 itu adalah mesin-mesin yang sangat canggih. Jadi di fakultas ini kalau alamatnya saya nggak tahu masih menggunakan fax atau tidak. Tolong kalau masih menggunakan fax itu dihilangkan kopnya karena itu merepresentasikan kekunoan kita. Sekarang fax sudah nggak laku lagi karena sudah ada email, ada WA, sudah macam-macam. Jadi nggak perlu pakai fax lagi. Nah itulah saudara-saudara. Oleh karenanya saya kira berpikir secara linear itu sudah nggak laku. Secara apa yang tidak linear, yang lateral itu juga sudah tidak laku. Nah sekarang berpikirnya secara radian, seperti model otak kita, di mana ada neuron-neuron yang menyambung berjuta-juta, bermiliar, yang itu harus kita hubungkan antara satu dengan yang lain supaya meaningful, bermakna. Nah akhirnya di dalam pembelajaran diberi simbol yang disebut dengan high order thinking skills, sehingga pembelajaran kita itu harus mengarah ke situ supaya tamatan kita itu bisa berpikir tingkat tinggi dan juga memiliki karakter yang baik. Karakternya juga penting. Karena mengapa? Karena orang yang pinternya seperti apapun kalau nggak berkarakter itu saya kira akan mendapat cedera dalam pergaulan. Apa saja. Jadi cara mengeluarkan pendapat, mengapa dia berpendapat, kemudian cara berkomunikasi, itu semua adalah bagian dari jalan karir kita. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita menghadapi itu semua, maka pendidikan ke depan itu akan seperti apa? Fakultas Ekonomi bagaimana? Ke depan pendidikan itu yang paling eksis itu adalah harus memiliki tiga ciri khas. Yang pertama itu adalah merupakan pendidikan yang integrated. Ini konsekuensi dari radiant thinking tadi, harus integrated. Sehingga sekarang kajian-kajian interdisipliner, multidisipliner itu sangat-sangat penting. Riset-riset saja tuh Pak, riset-riset yang meraih dana besar itu harus bisa menunjukkan bahwa kita itu berpikirnya integrated, saling ditopang oleh penelitian yang lain, ilmu yang lain dan sebagainya. Ya seperti penelitian, saya kebetulan membantu Ratna Chandrasari meneliti mengenai ini sekaligus berita kepada Pak Sardiman bahwa di Fakultas Ekonomi itu sudah ada arah-arah untuk menuju pembelajaran atau akuntansi yang bersifat syariah. Jadi penelitiannya Dr. Ratna Chandrasari itu kan mengenai edukasi literasi keuangan syariah untuk mewujudkan masyarakat halal. Itu sudah kemarin dipresentasikan dan itu hasilnya juga bagus dan banyak orang mengapresiasi. Nah, hal yang seperti itu harus dikembangkan lebih jauh untuk memberikan harapan kepada pelaku sejarah senior kita, Bapak Dr. Sardiman itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita harus punya mimpi. Ketika punya mimpi, itu harus kita pahami mimpinya. Punya mimpi, dimengerti, diucapkan, dilakukan. Jangan sampai saudara-saudara yang muda-muda itu setelah mimpi tidur lagi. Dan jangan sampai tidak pernah punya mimpi. Orang tidak sukses yang tidak punya mimpi. Di Amerika Serikat itu, mereka bisa hebat itu karena ada tagline yang disebut American Dream. Yaitu sebuah impian bahwa semua orang bisa berkembang. Semua orang bisa hebat. Nah, ini sesuai dengan prinsip sekarang yang sedang tren adalah yang disebut dengan growth mindset. Bisa kita jeblok, yang saya wawancara di YouTube channel suyanto.id itu, ya karena apa? Karena 60% siswa kita itu adalah termasuk ke dalam fixed mindset. Luar biasa itu, yang growth mindset itu. Jadi ketika kita hanya memiliki fixed mindset, di mana talenta, di mana nasib itu adalah sangat menentukan, itu yang menyebabkan kita jadi lemah.
Fakultas Ekonomi harus mengarah kepada itu. Saya akan bekerja sama dengan Pak Dr. Johan Yoga International Trainer itu akan mengembangkan bagaimana dosen guru bisa menjadi growth mindset coach. Itu yang dilakukan di Singapura. Semua dosen itu dilatih itu, semua guru dilatih itu. Saya ke depan akan buat modul itu dalam YouTube saya itu. Ada paling tidak 24 seri, karena 12 chapter dari bukunya. Nah, ini kan harus ada perubahan-perubahan. Ya, tadi yang nomor 1 integrated tadi, ini bicara ke sana kemarinnya menjelaskan pendidikan ke depan yang harus integrated. Yang berikutnya adalah fleksibel. Jadi kita fakultas harus menawarkan program-program pendidikan yang fleksibel. Jadi tidak bisa sekarang itu tidak menawarkan flexibility. Contohnya apa? Suatu entitas yang tidak memiliki fleksibilitas akan mati. Seperti koran, TV. Di rumah saya sudah jarang menonton TV. Nontonnya YouTube semua. Karena YouTube itu menjanjikan fleksibilitas. Milih apa saja ada. Kalau saudara nonton di TV, itu saat-saat tertentu saja ketika memang saudara minat di situ. Tapi kalau di YouTube, pilihan saudara sangat fleksibel, apa saja ada. Memilih pengajian sesuai dengan apa idola saudara, misalkan saja UAS, misalkan saja AAG, misalkan saja, ada semua. Adi Hidayat, ada semua. Memilih ustadz yang garang juga ada, yang sejuk juga ada. Ini adalah fleksibel, adalah flexibility. Yang berikutnya, sifat pendidikan ke depan itu adalah harus personalized. Kalau bisa menciptakan itu, maka FE akan jaya. Karena apa? Karena orang-orang secara individu bisa memilih belajar ilmu sesuai dengan cita-citanya secara individual. Nah, sekarang ini kan masih saja seperti makan nasi rames kotak itu, nasi kotak. Nasi kotak itu masakannya meskipun enak, harganya dipatok mahal 300.000, segala-galanya ditaruh di situ. Nggak peduli yang makan siapa. Tetap saja gula ada, protein ada, lemak ada, sayur ada. Jadi nggak bisa milih orang. Jadi orang-orang yang menderita kolesterol tinggi akan menderita diberi nasi kotak. Kita harus bisa memberi menu yang disebut prasmanan atau buffet, ya, tidak bisa milih sendiri-sendiri sesuai dengan kehidupan dan cita-cita masing-masing. Nah, untuk bisa hal itu semua, saya kira saya berpesan kepada para generasi muda dosen ini, dan saya bangga bahwa kemarin ada 14 orang mau naik pangkat. Ini perlu diapresiasi, karena naik pangkat itu adalah bagian dari kewajiban. Bukan karena motivasi individu. Kewajiban itu adalah kewajiban kolegial, kewajiban kolektif. Saya ketika jadi rektor itu, ketika melantik dosen baru, saya katakan terkejut ya. Saya pernah melantik dosen sekaligus itu kira-kira 50-an orang. Sambutan saya apa? Saya bangga Anda datang memilih UNJ untuk mengabdi sebagai dosen. Tapi saat ini juga saya kecewa karena kehadiran saudara adalah memperjelek UNJ pada saat ini juga. Kenapa memperjelek? Karena mempengaruhi rasio antara dosen yang S2 dan S1. Begitu kedatangan 50 orang, maka rasionya jelek. Sehingga saya minta saudara dalam waktu 2 tahun harus S2. Kalau tidak S2, sampai itu adalah biangnya yang membuat UNJ jelek. Nah, oleh karena itu di fakultas ini, saya kira naik-naik pangkat itu harus menjadi kewajiban. Tetapi kita ini kan hidup dalam alam normal. Ketika kita hidup dalam alam normal, maka secara normal memang orang itu menurut distribusi kurva normal, ya, saudara-saudara masih ingat pelajaran statistik dasar itu, kan orang yang rata-rata biasa-biasa saja itu yang lebih mayoritas. Jumlahnya berapa? 34 yang minus 1 standar deviasi dari min, dan 1 plus 1 dari min, itu jumlahnya kurang lebih adalah 6
48,2%. Jadi ketika siapapun memimpin, itu yang dihadapi. Orang-orang itu misalkan saja mengapa begitu? Ya mungkin karena tidak growth mindset, fixed mindset. Ya sudahlah begini saja, sudah berada di zona nyaman. Wah ini saja sudah ampuh, ini sudah jadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Gak usah naik pangkat, gak usah diurus. Toh kita sudah kaya misalkan saja. Ini menjadi persoalan. Lalu orang yang agak luar biasa itu jumlahnya 13,5%. Lalu orang yang rada-rada ngaco itu 13,5%. Berarti ada di 2 standar deviasi mean tadi. Ini yang ngaco. Kemudian yang hebat sekali 2,1%. Jadi orang-orang yang sadar misalnya sebagai dosen harus mempersiapkan dirinya belajar bahasa Inggris, kemudian mempersiapkan diri untuk menerima beasiswa, itu hanya 2,1%. Nah, tugas pemimpin adalah memperluas dari distribusi normal, kurva normal itu. Bagaimana misalkan mengurangi yang 13,5% di 2 standar deviasi, minus 2 standar deviasi, dan memperbanyak yang 2 standar deviasi 13,5% tadi. Kalau bisa digeser, ya digeser semua biar yang hebat itu menjadi 26% ada di ke kanan semua. Kemudian yang sangat-sangat jelek itu adalah 1%. Ya mahasiswa ya dosen sama saja. Di dunia manapun ada itu. Mahasiswa yang cuek sekali ya, sudah nyebelke kalau diajar 1%. Sama dosen yang tidak standar, yang perilakunya itu tidak standar dosen, itu ya 1%. Nggak banyak-banyak memang. Karena teori kurva normalnya seperti itu. Tapi itu kan menjadi PR bagi sebuah leadership. Nah, oleh karenanya saya kembali ini akan saya akhiri, saya kira karena syarat hidup syarat hidup di revolusi industri 4.0 itu kan sudah terkenal. Ada 4C itu. 4Cs yang antara lain inovasi, innovation, creativity, collaboration dan communication, atau communication dan collaboration. Ketika disyaratkan communication, tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan baik tanpa menguasai bahasa global, bahasa Inggris paling tidak. Saya kira itu dosen-dosen muda itu begitu. Ke depan Fakultas Ekonomi harus berani mensyaratkan dosen itu ketika masuk TOEFL-nya harus 600 atau IELTS-nya 6,5. Karena begitu ada itu di LPDP itu sudah melenggang saja. Saya beberapa tahun menjadi reviewer LPDP dengan saudara Tia itu dan saudara Skirno kalau ada di sini dan siapa lagi dari sini, itu orang-orang yang mempunyai TOEFL, mempunyai IELTS itu memiliki nilai plus yang luar biasa. Padahal belajar bahasa Inggris itu tidak harus sekolah. Belajar bahasa nggak harus sekolah. Harus berlatih, harus membiasakan, harus ada habituasi. Kalau sekolah itu kalau ingin mendapatkan gelarnya, saya kira itu. Jadi di Amerika itu anak-anak kelas 6 SD itu pintar sekali bahasa Inggris itu. Masa kita kalah dengan mereka? Nah, kalau sarjana tidak bisa bahasa Inggris itu saya kira ya hambar lah untuk zaman sekarang. Harus belajar itu saya kira. Karena semua referensi kan dari bahasa Inggris, dari semua ilmu yang kita pelajari ini. Nah, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan kembali. Jadi saya ingatkan bahwa pendidikan modalitas ke depan itu adalah yang memiliki sifat-sifat integrated, fleksibel, dan juga personalized atau individualized. Kalau tanpa ini kita tidak bisa menyesuaikan diri. Karena ada ungkapan yang sering saya katakan di berbagai seminar di mana saya diundang, itu saya selalu mengatakan, neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but the one most adaptive to the change. Jadi bukan orang yang paling pinter, paling kuat yang bisa survive, tetapi adalah orang yang paling adaptif terhadap perubahan. Bayangkan, saudara, kalau back to last 10 years ago, misalkan saja, saudara saya punya laptop yang bagus, bangga sekali, yaitu mereknya Toshiba, terus ganti Fujitsu, Sony. Sekarang kemana?
hancur semua. Karena apa? Karena nggak bisa beradaptasi dengan perubahan. Perubahannya harus cepat. Padahal di Jepang itu nggak bisa berubah cepat karena ada yang disebut dengan harmony cultural error. Nah, jadi dan juga senior cultural error. Dua budaya itu yang menyebabkan industri-industri komputer itu telat memutuskan sesuatu untuk beradaptasi. Diserbu oleh Samsung, rontok semua. Karena Samsung itu orang-orang dididik di Amerika sana, begitu pulang, memutuskan untuk membuat teknologi baru itu dalam waktu 1 minggu sudah oke. Tapi orang Jepang masih bulat saja, karena harus ada harmoni di dalam kehidupan industrinya. Ada senioritas di dalam kehidupan industrinya. Sehingga akhirnya gulung tikar semua. Banyak hal dan banyak industri-industri besar gagal karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya Nokia, BlackBerry, luar biasa. Nah sekarang perubahan-perubahan itu sangat cepat. Sehingga sering disebutkan dalam akronim VUCA itu. Yang perubahan sekarang itu sifatnya adalah volatile, kemudian uncertain, kompleks, dan ambiguous. Perubahan-perubahan yang demikian itu hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang biasa learning how to learn dan biasa belajar sepanjang hayat. Nah itulah saudara-saudara, mohon maaf kalau saya menyakiti hati saudara-saudara ketika berbicara, karena saya itu orang Jawa Timur itu rata-rata kalau bicara terlalu outspoken sehingga saya lupa kadang-kadang normanya itu beda. Ini tapi saya bukan bermaksud untuk menyakiti, tapi bermaksud untuk mengajak bareng. Mari kita memiliki ownership yang tinggi terhadap Fakultas Ekonomi dan kita gerakkan untuk menjadi maju lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Suyanto PhD, Rektor Senior Universitas Negeri Yogyakarta atas pencerahannya. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan Fakultas Ekonomi yang selanjutnya diberikan kepada Dekan Senior yaitu Bapak Dr. Sardiman AM.